jenazah sudah selesai, Bapak Ibu memang harus ditentukan Pak Haji siapa yang jadi tim, dan dibentuk tim di dalamnya terkait orang-orang yang siap, minimal putra 6, putri 6 minimal. Ya, kenapa? 6 itu berarti cukup dua jenazah ya. Jadi satu jenazah kan timnya 3 orang cukup, insya Allah. Ya apalagi kalau di kampung untuk masalah ngangkat bagi ibu-ibu kan biasanya keluarga banyak. Justru yang agak sulit itu paling di rumah sakit. Keluarganya pada pulang semua, jenazah tinggal di rumah sakit. Yang memandikan putri, sehingga mau ngangkat nggak kuat, minta bantuan ke siapa lagi? Ada laki-laki tapi kan cleaning service, yang lain yang bukan muhrimnya. Sementara kalau ngangkat, walaupun beda jenis, kalau dianjurkan untuk yang muhrim dulu, yang ada ikatan persaudaraan. Ya, kalau di kampung biasanya ada pamannya, ada anaknya, ada yang lain kan, insya Allah. Ya, nggak sulit. Sehingga ibu-ibu kalau memandikan 3 cukup. Ya, 3 cukup. Ya, kalau melibatkan keluarga ya boleh. Contoh 3 itu minimal dari pihak luar. Kalau dari keluarga yang ada istrinya, terus juga ada kakaknya, adiknya ya boleh. Gitu. Ketika yang wafat itu contoh suami, atau yang wafat itu istri, kemudian di sini ada suami atau juga ada anak-anak putrinya masih kurang, ya bisa kemudian dicarikan dari ya tetangga muslimah ya 3 orang. Baik, untuk sekarang sebelum saya masuk ke ikhtilaf dulu ya, ke ikhtilaf karena ini penting bagi Bapak Ibu supaya kita itu bijak di dalam menyikapi perbedaan. Ya, tapi sebelumnya saya ingin cek dulu sama Bapak Ibu. Jika ada sahabat saudara kita wafat, apa yang harus kita lakukan terhadap jenazah belum dilakukan pemulasaran dan sebagainya, baru wafat? Kira-kira Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan? Pertama, ya kemarin, ya pastikan diikat, pastikan ditutup, diikat, terus lututnya diikat, mata kakinya diikat, hidung jarinya diikat. Terus Bapak Ibu doakan. Kalau contoh wafat kita ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya bukan doa, itu hanya muhasabah. Inna sesungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kami, ilaihi kepada Allah, raji'un kami kembali. Itu bukan doa untuk jenazah. Ya, itu muhasabah kita. Ya, bahwa yang wafat itu juga sebagai pengingat bahwa kita pun akan kembali. Maka nasihat yang paling besar itu adalah nasihat kematian. Maka kalau ada orang kemudian keluarga terdekat yang wafat, tapi dia tidak menjadi baik, tidak ada lagi nasihat yang lebih besar terkait itu. Sulit nyarinya. Contoh, suaminya wafat, ya, istrinya jarang dekat dengan Allah, jarang sholat dan sebagainya. Ketika suaminya wafat itu enggak ingat sama Allah, maka malah makin jauh. Berarti itu sudah sulit menerima nasihat. Qalbun mayyit, hati yang mati. Ada qalbun salim, hati yang sehat. Qalbun marid, hati yang sakit. Qalbun mayyit, ya hatinya sudah mati. Ya, okay. Yang kedua, kapan ada berapa urutannya, coba Bapak Ibu disebutkan. Ketika kita membuat kapan, kita letakkan dari mulai awal sampai akhir. Yang pertama yang harus kita letakkan, tali sebanyak 7 bagi dewasa dengan lebar minimal 12. Yang kedua, 3 lapis kain kapan diletakkan di atas tali. Kain kapan itu setinggi jenazah ditambah atas 2 jengkal, bawah 2 jengkal. Ketiga, yang lengkap dulu, jilbab. 4, baju.
sarung, baru cabut. Ini lengkap yang putri. Boleh nggak yang putra? Ya Imam Malik boleh. Tapi kalau ingin dibedakan berarti putra tidak ada di baju sarung. Ya, cukup tali plus 3 lapis kain kapan. Tinggal siapkan aja cawat untuk menutup aurat bawah dan atas supaya cairan tidak keluar. Pakai apa? Pakai kapas. Kapasnya bisa dibuat cawat atau juga enggak apa-apa bagi laki-laki. Gitu ya. Ingat-ingat ini ibu. Terus yang ketiga, memandikan berarti cara mandi besar kita. Yang pertama, ketika jenazah sudah diangkat dan sudah diletakkan di atas kain, di atas pemandian, yang harus dilakukan apa yang pertama? Bersihkan dulu semua kotorannya. Wabil khusus as-sabi ahad sabilain, 2 lubang atas bawah. Bersihkan dulu. Jikapun di sini ada cincin, ada dilepas semua. Yang kedua, setelah bersih apa? Wudukan, seperti wudu orang sholat. Ya, tapi wudunya jenazah hanya yang rukun saja. Rukunnya itu apa? Niat kan, niat mewudukan, basuh wajah, basuh tangan, usap rambut, kepala ya, telinga dan kaki. Jadi tidak ada cuci tangan, istinsyak, masukin air ke hidungnya, kumur, nggak ada sah. Oke. Kemudian setelah diwudukan apa? Baru jika mandinya seperti kita bihur, tapi sunahnya kanan dulu baru dari atas. Setelah basah semua baru kemudian disampo, disabun 1, 2, 3 kali, baru belakang 1, 2, 3 kali, dikembalikan, disiram 1 ember air bercampur kapur baru kemudian dikeringkan, ditutup kain kapan yang kering, dikeringkan. Kalau kain kapannya basah, ganti lagi yang kering, sehingga ketika diangkat diletakkan di atas kain kapan itu jarinya kering, jenazahnya juga kering, rambutnya juga harus kering. Ya, karena kalau rambutnya basah, letakkan di atas kain kapan itu basah. Apalagi kalau ada tetesan darah noda. Maka kalau ada luka itu dibalut, dipastikan tertutupnya itu di atas tempat pemandian. Jadi di atas tempat pemandian itu dikeringkan. Ini luka, ambil kasak, tutup. Ini luka, tutup lagi gitu. Sehingga ketika diangkat, diletakkan di atas kain kapan itu pure sudah bersih semua. Ya, gitu kan. Soal kemarin sudah praktek. Yang berikutnya prakteknya apa? Masih di sini mana timnya? Masih. Silakan. Jadi biar efektif nanti pelatih prakteknya jangan di waktu taklim lagi. Nah, di luar itu. Tapi ya, kalau yang bingung silakan ditanyakan. Yang berikutnya tinggal praktek. Ya, boleh kalau mau praktek. Kemarin saya memberikan pelatihan di satu majelis taklim ibu-ibu karena dia juga membuat tim mbak-mbak masih muda. Alhamdulillah sekarang tinggal praktek. Kemarin ada yang wafat, saya WA kan ke koordinatornya, Bu, ada yang wafat, Ibu setengah jam harus siap ke RSI. Oh siap. Kemudian diberpakan dekat. Nah, ini 2 orang dikirim ke sana. Praktek. Saya belum bisa prakteknya, kan di sana sudah ada tim putri. Sudah ada tim putri dari RSI yang memandikan. Jadi tim ke sana itu cuma apa? Membantu saja dengan membantu. Langsung memandikan, langsung mengkafani jenazah. Bahkan ibu-ibu bisa lihat ternyata RSI ada bahan habis pakainya sini, alat pelindungnya sini, lengkap semua. Gitu ya. Baik, nah ini teori kemarin, ya praktek sudah, tinggal ibu-ibu silakan ulang praktek. Sekarang ada beberapa hal yang perlu ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak perhatikan. Yang pertama, masih ada di beberapa tempat yang memandikan itu kaum baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini kurang ahsan kalau kaumnya laki-laki memandikan perempuan. Boleh nggak kaum ikut? Boleh. Saya beberapa kasus ikut Bapak Ibu. Cuman kan kalau di rumah sakit itu begini, satu ruangan ini tempat memandikan, ini tempat mengkapani, ini administrasi. Jadi disekat pakai apa? Pakai gorden direct.
tirai, ya, tirai, sehingga kalau memandikan tertutup tirai semua di dalam. Ya, kamu sudah selesai, saya di luar. Ibu-ibu siap, siap. Coba ini. Nah, kan dulu sering saya bantu karena ibu-ibu kan belum biasa. Sekarang sudah biasa, jadi sudah saya tinggal. Nah, tapi saya instruksinya di belakang tirai, maka kamu juga boleh. Jadi kalau Pak Haji besok ada yang wafat ibu-ibu, ya Pak Haji harus di luar. Ikut, tapi di luar jangan di dalam. kecuali kalau istrinya, gitu kan, gitu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, beberapa hal yang kurang pas itu ketika menutup aurat jenazah dengan jari, dan yang megang jari kita nonton aurat jenazah. Ya, mudah-mudahan di beberapa daerah masih ya. Ini mudah-mudahan kalau di kita diusahakan dari mulai takmir itu bukan pakai orang lagi sekarang, tapi pakai ya, saya sudah pesan. Alhamdulillah habis berapa? 14 juta atau berapa? Total semua, alat memandikan, mengkafani, kemudian tutupnya sama sakirnya, penutupnya. Kemudian ada pertanyaan begini, najiskah jenazah setelah wafat? Najiskah jenazah setelah wafat? Maka menurut madhab Hanafi, ya, sebagian pendapat Syafi'i dan satu riwayat Hambali, ternyata di madhab 4 pun walaupun sama-sama madhab Hambali ada beberapa perbedaan. Hukumnya najis dan suci dengan dimandikan. Tapi menurut jumhur ulama, ya, Imam Syafi'i kebanyakan, Imam Hambali, Imam Hanafi suci. Nah, itu kan. Maka kalau ada orang ini najis harus dimandikan, ya, gitu kan, berarti ya mengambil pendapat yang lain. Jangan, pendapat kamu bukan aliran sesat kamu, jangan, gitu kan. Berarti ada pendapat begitu, ya. Tapi kita ngambilnya pendapat jumhur yang wafat. Kalau wafatnya itu adalah sesama manusia, baik muslim ataupun non muslim, jasadnya suci. Maka beberapa penjelasan yang dimaksud najis itu sebenarnya bukan najis jasadnya, tapi najis hukmiyah. Secara hukumnya najis karena belum dimandikan, gitu kan. Tapi jumhur suci. Yang pertama, yang ketiga, ya, yang berikutnya, memandikan jenazah itu kalau di kita di mana? Di luar atau di dalam? Banyaknya di luar. Kenapa di luar kira-kira menurut Bapak Ibu? Tempatnya di dalam nggak ada, ya kan? Di luar lebih luas, ya. Walaupun sebenarnya kalau di luar kan pembuangannya berarti ke jalan, ya. Kalau di dalam rumah sebenarnya kalau ada tempat wudhu agak luas, meja di atas kan, itu insya Allah pembuangannya pun langsung ke got. Karena kalau dulu COVID itu nggak boleh di luar. Kenapa? Karena pembuangan airnya itu harus langsung masuk ke tempat pembuangan. Gitu. Maka nggak ada tuh COVID dimandikan di depan. Nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di luar berarti kan atapnya ini atau langit? Langit. Nah, ini menurut madhab Syafi'i memandikan langsung di bawah langit tanpa atap itu lebih utama. Nah, nih menurut madhab Syafi'i memandikan langsung di bawah langit tanpa atap itu lebih utama. Karena di beberapa tempat itu ada juga yang di dalam, tapi juga yang di luar. Mungkin dulu nenek moyang kita jangan-jangan ngambil pendapat ini, sudah biar atapnya langsung langit. Tapi menurut jumhur ulama, berarti Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, ya di bawah atap. Berarti ada langit-langitnya. Jadi secara umum apa? Boleh ada langit-langitnya, boleh nggak ada, nggak masalah. Ya, dengan karena ulama ini juga tidak melarang. Contoh Syafi'i lebih utama di bawah
langsung atapnya langit gitu kan. Tapi tidak melarang memandangkan pakai atas. Begitu juga jumhur. Ya berarti boleh di bawah yang ada atapnya di ruangan atau di luar ruangan. Monggo. Ya. Yang penting tadi aurat jenazah tidak boleh terumbar ke banyak orang. Kalau di luar sekarang ada satirnya dan lebih maslahat, pembuangannya tempatnya juga lebih luas, tafadhol, dipersilakan. Tapi kalau ingin di dalam, ya karena di dalam juga tempatnya luas dan sebagainya, dipersilakan. Kalau musim hujan, masa dibuangkan. Berikutnya, ada yang bertanya begini, bukan bertanya sebenarnya Bu. Saya pernah memandikan, tapi ada keluarganya itu minta izin pulang dulu. Ternyata ngambil air hangat. Jadi ingin memandikan suaminya pakai air hangat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada juga Bapak Ibu yang memandikan jenazah itu, ya pakai air hangat, ya pakai air dingin, ya tapi tidak langsung gini, pure, pakai tangan dulu, kena tangan baru kena jenazah. Juga ada. Nah, setelah saya tanya ternyata, ya yang menjiur pakai tangan dulu itu apa? Tujuannya agar apa? Agar air itu tidak langsung kena kulitnya. Dia ingin menghormati karena dia sudah wafat, kena saya dulu karena kalau kena kulit, ya kayaknya kalau disemprotkan langsung nggak menghormati kan gitu kan. Nah, kalau tujuannya litahin nggak apa-apa, hormati saja. Tapi kalau kemudian alasannya enggak, kalau kena air langsung biur itu nanti di sini karena habis dicabut terus, ya kalau itu nggak ada dalilnya. Karena kalau orang sudah wafat sudah nggak ada anunya, ya sudah selesai, nggak ada perasaan sakit lagi. Ya. Pertanyaannya bagaimana menurut ulama? Afdal pakai air hangat atau pakai air dingin? Yang kedua, di sini kalau ada orang wafat pakai air hangat atau pakai air dingin? Pakai air dingin. Kalau bapak ibu wafat minta air dingin atau air hangat? Jangan air panas. Kalau air panas kopi saja kan. Maka kalau kita lihat dalam fikih itu, menurut mazhab Hanafi itu air hangat utamanya. Maka ketika kemudian ada ibu-ibu, Ustaz saya mau ngambil air hangat dulu untuk bapak. Saya nggak apa-apa. Saya tunggu. Ya, tunggu. Menghormati karena dia ingin. Yang berikutnya jumhur ulama, berarti Syafi'i, Maliki, Hambali, itu apa? Air dingin. Berarti boleh pakai air hangat, boleh pakai air dingin. Jadi jangan apa? Jangan berantem gitu kan. Air dingin aja, enggak air hangat. Akhirnya gak dimandikan kan ujungnya. Ya. Kalau kemudian ada dua anak senangnya air hangat air dingin, ya sudah ambil aja air hangat, ambil air dingin campur gitu kan. Jadi nanti hangat kurang, dingin kurang. Ya, digabung supaya pendapatnya apa? Semuanya diterima. Intinya begitu. Jadi kalau kemudian ada yang ngambil air hangat, itu juga ada pendapat mazhab. Ya. Kemudian berikutnya, jika di kampung apa ini? Gowok. Ya, kampung Gowok, kampung kecil Jogja. Jika di Jogja, ya hanya ada satu jenis, satu orang laki-laki, sisanya penduduknya adalah perempuan, dan ternyata tidak muhrim, ya maka menurut Imam Hambali ada dua pendapat, dimandikan, ya atau juga boleh ditayamumkan. Jadi contoh nih di sini laki-laki cuma Pak Haji, yang lain perempuan, tapi tidak ada yang muhrim, tidak ada istrinya, tidak ada yang lain anaknya dan sebagainya, wafat. Maka menurut mazhab Hambali, ya boleh dimandikan, boleh ditayamumkan.
lebih afdal tayamum. Tapi menurut jumhur itu ditayamum. Tentunya ya ketika dimandikan tidak boleh melihat aurat dan sebagainya. Tangan pun harus itu sarung tangan pakai masker. Tapi saya lebih ngambil pendapat yang cukup ditayamum. Kalau hanya ada satu laki-laki, yang lainnya perempuan, dan perempuannya tetangga semua. Maka ketika wafat berarti ya cukup ditayamumkan, terus itu dikafani. Disolatkan boleh nggak ya? Oh, perempuan kan nggak apa-apa. Perempuan harus mensolatkan. Ya, jangan sampai ibu-ibu rahimahullah kita hanya datang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang. Ya, kalau wafat kan tenang pastinya. Ya, Abdullah bin Abdullah, ya, tanggal sekian jam sekian dikubur dan sebagainya. Terus setelah itu kalau bapak-bapak datang takziah, rata-rata bapak-bapak itu kalau takziah itu pasti sholat. Tapi saya kalau memperhatikan ibu-ibu ada yang sholat, banyak yang tidak. Datang ke sana, ketemu dengan istrinya, hanya menyampaikan jeng ikut berbelasungkawa. Semoga bapak wafat husnul khatimah, diterima semua amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya. Oke, diperlukan itu. Setelah itu ngambil amplop, masukin kotak, duduk. Setelah duduk, pamit pulang. Padahal itu hanya membahagiakan yang hidup. Yang wafat nggak bahagia. Kalau yang wafat itu makin banyak orang yang menyolatkan, itu makin senang. Maka hadis Rasul, barang siapa jenazah yang disolatkan 40 orang yang tidak mensekutukan Allah, riwayat yang lain 3 sob yang tidak mensekutukan Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Tentunya dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu, dosa yang kaitannya dengan hakul adami, dengan hak sesama. Ya, kalau saya punya hutang, saya wafat, maka hutang itu tidak akan hilang, ya, kecuali kalau yang hutangin itu datang ke keluarga dan sebagainya. Berarti itu kalau mengikhlaskan sudah. Tapi kalau tidak mengikhlaskan, walaupun contoh begini, Pak Haji pinjam ke saya 1 M. Oh, sudah mudah-mudahan punya ya. Tanggung, kalau ngelamun jangan 1 juta, itu kan 1 M. Ternyata untuk apa? Untuk bangun masjid ya 11 tingkat. Ternyata setelah selesai itu tidak dilunasi, Pak Haji wafat. Saya sudah datang waktu beliaunya hidup, Haji ini kembalikan dong, saya butuh. Aduh belum datang, belum ada. Sudah 2 kali saya ingatkan, sudah wafat qadarullah. Ya, ketika itu saya di dalam hati ya sudah, saya ikhlaskan. Belum selesai. Kalau saya belum ngobrol sama ahli, kalau sudah ketemu sama istrinya, Bu, Pak Haji itu pinjam 1 M, tapi sudah saya ikhlaskan. Clear, sudah selesai. Tapi kalau baru diikhlaskan di sini, itu besok masih akan ada hari penghisaban. Maka hati-hati. Rasul tidak mau mensolatkan jenazah yang masih punya hutang. Kan kalau Rasul datang itu mau nyolatkan, punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah. Ya, dilunasi dulu. Nggak ada uangnya ya Rasulullah, nggak ada peninggalannya ya Rasulullah. Ya sudah, kalian sholatkan saja. Datanglah Abu Bakar, ya Rasulullah, biar aku yang nanggung. Baru kemudian Rasul mensolat. Ini sebenarnya tarbiyah, pendidikan bahwa orang yang wafat itu ada tanggung jawab orang hidup untuk membebaskan, membayarkan, melunaskan hutangnya. Jika tidak punya uang, tidak punya tirka itu barang yang ditinggalkan, berarti ya harusnya kalau memang jamaah masjid, ya jamaah lah bareng-bareng. Kalau memang warga RT, ya pemerintah, RT, RW dan sebagainya kan bareng-bareng kan gitu melunaskan. Tapi kalau ada hartanya, maka ambilkan dari hartanya. Jangan dulu dibagi waris. Ini yang Pak Abdullah wafat, keluarganya senang karena bapak meninggalkan warisan banyak dan bapak sakit-sakitan. Bahkan doanya, ya Allah kapan bapak wafat?
doa sakit-sakitan gitu kan, kadang nggak boleh. Ya, nggak boleh doa minta wafat, boleh nggak? Nggak boleh. Walaupun sakitnya keras, mintanya hanya ya Allah sehatkan jika ayah saya ya terbaik itu sehat, wafatkan jika yang terbaik wafatkan gitu. Maka ketika wafat siapapun, maka dia dimandikan, dikafani, disolatkan, disedekahkan, ambil dari harta peninggalan walaupun anaknya kaya-kaya, ambil dulu. Kenapa? Karena dia punya harta. Ya, punya harta. Kalau kemudian hartanya masih sisa, baru kemudian dicek masih ada nggak wasiatnya? Nggak ada. Ya, masih ada hutangnya? Sudah nggak ada. Baru dibagi waris. Waris itu dibagi setelah kewajiban kebutuhan jenazah itu selesai semua. Itu baru dibagi. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, hukumnya sih ada tetangga contoh wafat dan tetangga itu ternyata beda akidah dengan kita. Bolehkah kita memandikan Bapak Ibu? Boleh nggak kira-kira? Ya, menurut madhab Maliki tidak boleh. Tapi menurut jumhur ulama boleh. Memandikan toh, tapi tidak usah menyolatkannya, tidak usah mendoakan Allahumma firlahu warahmu, ya Allah ampunilah dia, karena Tuhannya berbeda. Begitu ya. Jadi kalau memandikan boleh, ya. Pernah Ali radhiyallahu anhu menguburkan ayahandanya Abi Thalib. Jadi Abi Thalib wafat Muslim atau tidak? Enggak ya, enggak. Ya. Bahkan Rasul bersumpah, ya Allah saya tidak akan berhenti sampai paman saya mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Abi Thalib sedang kritis. Di sampingnya ada Abu Jahal. Kan paman-paman Rasul itu. Di sampingnya ada Rasulullah. Rasul nyampaikan, ya pamanku ucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sampingnya ada Abu Jahal, kan gengsi. Ya, malu. Maka ujungnya tidak syahadat. Sampai Rasul berjanji, ya Allah saya tidak akan berhenti. Maka turunlah ayat. Ya. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak akan pernah. La dalam bahasa itu ada la. Lalu la itu tidak. Lan tidak akan pernah. Tahdi memberikan hidayah. Alaman ahbabta kepada orang yang engkau cintai Muhammad. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi ya Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Gitu. Kalau tahu rumus itu santai Bapak Ibu. Kalau tahu rumus ini santai. Contoh, mohon maaf, ada qadarullah saudara kita yang berbeda akidah. Kita ajak masuk Islam. Enggak mau, ya sudah, kewajiban kita menyampaikan. Ya. Maka Bapak Ibu termasuk juga di keluarga. Kita itu ngajak baik, bapaknya mau baik, ya sudah, yang penting kita apa? Ngajak baik, jangan sampai ngambil parang, tak tanya ini kowe. Nah itu kan berarti ngajak apa? Ngajak kemaksiatan kalau gitu. Nanti apa bacot-bacot kan malah wafatnya apa? Sama aja dengan bunuh. Jadi kewajiban kita nyampaikan, tapi nggak boleh bosan untuk mengingatkan kebaikan. Nggak boleh bosan. Ya. Jangan ngeyel, dia harus lebih baik. Dia pokoknya harus A, B, C, D, dan sebagainya. Yang itu memang ketentuan Allah. Maka bagi kita itu hanya semangat saja. Kita sampaikan, kemudian kita doakan. Baik, ya. Kemudian kasusnya apa? Pernah sering Bapak Ibu, kita itu memandikan orang beda agama di rumah sakit. Tapi kan kita hanya memandikan saja. Kalau untuk kalau orang Nasrani, Katolik, itu kan pakaikan baju. Terus ininya dirias. Ya kita kan nggak boleh kalau merias, nggak boleh kalau secara agama syariat. Ya kita kan pakaikan baju, bingung juga Bapak Ibu. Maka biasanya kalau di rumah sakit ada non-muslim dimandikan, kita mandikan. Setelah itu ada tim keluarga yang masuk kemudian memakaikan baju, merias dan sebagainya. Mereka sudah punya apa? Ya tim, ya.
Tim rias ada, oke. Tim rias. Kalau biayanya saya nggak tahu. Ya, berikutnya ada kasus ibu keguguran. Ya, apakah kemudian janinnya dimandikan dan disolatkan atau tidak? Ya, rumusnya begini. Sebelum umur 120 hari, ittifaq ulama sepakat tidak usah dimandikan dan disolatkan. Sebelum 120 hari. Berarti 120 hari dibagi 30 berapa? 4. Kan kalau dalam hadis gini, Rasul menyampaikan dalam hadis arba'in, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Arba'ina yawman 40 hari berupa nutfah sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari yang kedua menjadi 'alaqah segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari ketiga menjadi segumpal darah daging, ya. Summa kemudian Allah ciptakan dalam bentuk yang berbeda lengkap semua. Berarti berapa hari? 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, 120 hari. Maka setelah lengkap 120 hari, hadisnya tumayursalu ilaihil malak, kemudian Allah mengutus malaikat, fayanfuhu fihi ruh, Allah meminta atau memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin ini. Ya. Tumayursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin, Allah tetapkan 4 ketetapan. 1. Bikat bi rizqihi, Allah tetapkan rezekinya, sehat rezeki, jodoh rezeki, anak rezeki, lingkungan yang baik rezeki, ya. Kemudian juga kita bisa nafas rezeki, punya pakaian rezeki, punya gaji rezeki, punya beras rezeki, semua rezeki umum, ya. Rezeki itu umum, bahkan anak soleh juga rezeki. Bikat rezeki wa ajalihi, Allah tetapkan ajalnya. Kenapa disuruh ajal? Kalau di dalam janin ibu 4 bulan sudah Allah tetapkan Pak Haji wafatnya hari apa, jam berapa, tanggal berapa, sebabnya apa. Ya, saya sampai usia berapa dan sebagainya sudah Allah tetapkan. Wa amalihi, amal perbuatan kita, wa syaqiyyun aw sa'idun, surga atau neraka tempat tinggal kita sudah Allah tetapkan. Pertanyaannya, tahu nggak Bapak Ibu kita masuk surga atau neraka? Karena nggak tahu itu, maka perintahnya harus husnudzon billah, husnudzon kepada Allah. Rezeki saya banyak, tempat saya di surga, amal saya baik, ya begitu, husnudzon. Maka sulit orang husnul khatimah kalau suudzon billah. Kalau orang itu berprasangka jelek kepada Allah, sulit husnul khatimah. Maka syarat husnul khatimah itu harus apa? Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Contoh suudzon kepada Allah. Ada orang yang Allah kasih penyakit gagal ginjal, dia mengatakan Allah nggak sayang sama saya. Suudzon. Ada nggak yang gitu? Banyak. Apalagi sampai dia katakan saya itu rajin tahajud, ya, ketua takmir. Terus duha juga iya, infak sedekah setiap hari. Ya Allah, tapi kok engkau masih penyakit begini? Tetangga saya jarang sholat, sehat-sehat aja. Nah itu kan biasanya membandingkan. Hati-hati Allah. Godaan ujian orang yang baik itu berat. Ya memang dikasih ujian sama, tapi terkadang karena dia merasa sudah baik, akhirnya ya itu. Nah itu kan mungkin kebaikan yang sudah dijalankan sama-sama ibu-ibu, maka hati-hati. Penghuni neraka paling banyak bapak tuh ibu. Kenapa kira-kira? Itu gosip. Ibu-ibu itu di Jogja paling banyak sekali. Paling banyak ibu-ibu. Ya di musola ini kalau kajian banyak bapak-bapak, di tempat lain itu bapaknya sedikit. Ya, karena memang akhir kiamat itu perempuan dengan laki-laki kan 1/10. Yang kedua, tidak sedikit ibu-ibu yang pahalanya banyak tapi digugurkan pahalanya itu.
Ya, dari mulai subuh bangun sebelum subuh udah masak nasi, masak air semua sampai sore. Jengkel sama bapaknya. Bapak ini kok tiduran terus? Aku itu dari mulai sebelum subuh. Ini sampai maghrib. Bukan satu-satu. Berarti pahalanya di. Sementara yang wajib masak siapa harusnya? Bukan bapak. Coba, ibu itu ya kewajibannya cuma satu, taat. Yang memberikan pakaian siapa? Bapak atau ibu? Bapak. Masa ngasih pakaian cuma kain tok belum dijahit? Bu, nih pakai, kan harus dijahit. Masa ngasih pakaian lusuh nggak rapi, berarti kan disetrika, dicuci. Siapa? Bapak. Yang kasih makan siapa? Bapak. Masa ngasih beras toni, bu makan? Tega banget. Kan berarti kalau kasih makan di atas piring ada lauknya, ada nasinya, ada sayurnya. Berarti bapak masak nasi, masak sayur, nyuci piring, goreng ikan. Bu, ayo makan. Coba yang berkewajiban memberikan tempat tinggal siapa? Bapak. Berarti namanya tempat tinggal itu harus bagus, iup, bersih dan sebagainya. Setiap hari kotor, yang nyapu harusnya siapa? Ya bapak. Gitu. Ibu itu jadi ratu tinggal. Luar biasa Islam itu begitu. Cuman memang ibu-ibu itu wajib taat sama suami. Kata suami, mah cuci piring, nggih. Mah masak, nggih. Kan gitu. Nah itu taat, makanya rumusnya satu, taat sama suami. Begitu, kalau taat sama suami disuruh apapun harus kecuali kalau disuruh manusia. Jadi ibu rahimahullah luar biasa ibu-ibu ratu. Maka kalau ke pasar itu saya belajar bapak ibu. Sama kan? Ya. Jadi motor itu kanan kiri. Ibu-ibu lihat, kok ini bapak-bapak belanjanya banyak banget gitu kan? Sampai ada yang nanya, Pak ini kok mau jualan, tapi kok kayaknya kalau jualan nggak banyak. Kalau nanggung gitu kan? Enggak bu, saya itu istrinya baru 1, anaknya baru 5. Oh banyak toh gitu kan? Nah, sudah gitu kan. Jadi kalau masak 2-3 hari itu banyak istrinya. Ya karena penghuninya banyak. Oke, tadi ya Allah tetapkan 4, gak usah disewajar. Semua sudah ada yang tentukan. Yang penting bagi kita itu adalah menyiapkan kapan pun Allah panggil kita harus siap. Maka titip ke bapak-bapak, kalau punya hutang jangan sampai diumpetin sama istrinya. Kasih tahu. Nah, bapak-bapak terkadang gengsi, punya hutang banyak tapi istrinya nggak tahu. Ya kalau bapak bingung, nggak masuk surga tuh gara-gara punya hutang. Sementara istrinya juga punya uang untuk dulu. Nah si orang yang dihutangi juga bilangnya udahlah, tak ikhlaskan cuma 1 juta kok, kan gitu kan? Itu benar belum selesai. Maka tulis dari sekarang wasiat, taruh di lemari. Oke, keguguran Bapak Ibu 120 hari tadi sepakat. Setelah usia 120 hari, mazhab Hanafi Maliki jika ada tanda kehidupan maka dimandikan, disolatkan. Syafi'i dimandikan dan disolatkan jika ada kehidupan, Hambali dimandikan, disolatkan. Jadi intinya tetap dimandikan, disolatkan jika ada kehidupan terus wafat. Tapi ketika brojol sudah tidak ada kehidupan berarti sudah tidak usah disolatkan. Ya, gitu. Tapi setelah 120 hari kalau lahir normal dan sebagainya tetap dimandikan tapi tidak harus disolatkan. Janin insya Allah masuk surga. Bapak Ibu rahimahullah, ini nggak terasa ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang disampaikan Bapak Ibu sebelum kita tutup? Enggak, mau Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa segala harta si mayat sebelum meninggalkan waris, maka semuanya harus kita ambil untuk perawatan kesehatan ataupun perawatan sakit, almarhum sampai penguburan selesai. Tapi ada beberapa ustaz itu yang mengatakan jangan mengambil harta dari itu, ambillah dari saudara-saudara kita, kumpulkan dulu atau serta foto. Nah ini bagaimana? Baik Bapak Ibu begini,
dalam Islam itu harta istri harus jelas, harta suami harus jelas. Harta gono apa? Gono ini itu juga harus jelas. Ya biasanya kan kalau saya punya harta itu karena warisan pemberian orang tua, ya itu. Kalau istri pun ada harta istri mengatakan ini harta kamu itu dan sebagainya. Sekarang harta bersama kayak rumah, kendaraan dan sebagainya hadir waktu saya kerja, istri di rumah, tapi itu kan harta bersama. Hadir harta itu ketika kita sudah bersama dengan pasangan. Istri nggak kerja kok, iya nggak kerja, tapi kan ngurus rumah tangga, gitu. Maka ketika wafat itu harus dibagi dua. Kalau punya rumah bagi dua, kalau punya mobil bagi dua. Tapi biasanya kan ketika wafat itu kita belum tahu ini mana harta bapak, mana harta ibu. Maka boleh kemudian kumpulkan dulu keluarga, sama saja gitu. Ibu wafat, ini harta ibu, belum kita mikir-mikir. Yang penting sekarang di semua itu kan, bahkan sampai kalau di sana Jawa Barat itu kan masih ada tahlilan. Ya sampai biayanya kemudian bersama-sama, saya punya adik 3, dikumpulkan semua. Sampai kalau nggak salah harusnya 50 juta kumpulkan. Tapi setelah itu akadnya kita bersama, ada bersama. Setelah itu kemudian kita selesai semua, kemudian dihitung harta ibu berapa, harta bapak berapa. Maka tadi harta ibu ternyata sekian, ya sudah dipotong 50 juta untuk ngurusnya. Sisanya baru kemudian kita bagi waris. Karena sebenarnya harta tirkah peninggalan yang wafat itu yang milik anak-anaknya juga nanti. Tapi bukan hanya milik anaknya. Ya, ada milik yang lain karena ahli waris itu bukan hanya anak. Ada istri, kalau yang wafat ini ada bapak. Besok kita bahas bab waris. Ya, dengan detail nanti perlahan. Tapi intinya bapak itu ketika ada yang wafat, ya baiknya ketika ada yang wafat, maka semua kebutuhan yang wafat itu pastikan ya jangan dulu kita pinjam ke sana ke sini. Ya harta tirkah peninggalan yang wafat itu kalau ada pakai. Untuk apa? Untuk pemulasaran jenazah. Untuk apa lagi? Untuk melunasi hutangnya. Untuk apa lagi? Untuk menunaikan wasiatnya jika ada wasiat. Ya syukur-syukur diambil dulu untuk apa? Wakafnya. Disepakati dengan ahli waris. Kita ambil itu berapa? 10 juta berapa untuk bangun masjid. Karena kalau sudah dibagi itu sudah ini beda. Ternyata ada sisanya berapa? 1 M. Baru dibagi. Sisanya itu baru dibagi. Itu. Ini yang saya pahami lebih afdal. Boleh nggak dari anak-anaknya iuran? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya apalagi kalau keluarga ayah atau ibu itu nggak meninggalkan harta, ya berarti anak-anaknya yang harus mengurus, gitu kan, harus mengurus. Tapi awalnya memang dari harta tirkah peninggalan almarhum. Jangan ngambil dari suami, contohnya yang wafat ibu, ambilkan dari bapak. Bapak kan punya uang ini untuk ibu, malah sama bersahabat bapak. Sementara ibu juga punya uang, ambilkan dulu dari harta ibu. Adapun kemudian harta ibu yang wafat itu belum kita hitung, belum tahu berapa dan sebagainya, kita ambil talangan dulu, ya silakan saja. Oke, gitu ya. Allah a'lam bishawab. Oke, satu lagi. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu, ada masih banyak ikhtilaf itu, termasuk nanti adzan di kubur. Nanti kita bahas. Ya, kita lanjut di kesempatan lain ya. Demikian kita tutup dulu Bapak Ibu dengan Sayyidul Istighfar, kemudian kifaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.